Bapak ingin membuat suatu kesepakatan dengan kalian, yaitu kesepakatan kelas. Nah, agar kesepakatan kelas ini melahirkan keyakinan kelas, itu kita harus benar-benar kita sepakati. Nah, apa yang ingin kalian impikan? Apa yang ingin kalian impikan, kelas kalian seperti apa? Nah, kalian tulis di kesepakatan kelas. Nanti Bapak akan membagikan kertas ini yang berwarna-warni ini kepada siswa maupun siswi Bapak di sini. Nah, untuk itu, agar hasilnya maksimal dan mudah diingat, itu ditulis apa yang mudah kalian ingat. Nah, sebagai contoh, Nuriza ingin menulis apa yang mudah diingat. Tulis saja sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, ketika sudah ditulis, baru nanti kita sepakati bersama-sama, baru melahirkan keyakinan. dengan cara berhitung. Bapak inginkan hitungannya dimulai dari 1
1 sampai 8. Nah, silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5. Kalian kan sudah ingat nomor yang kalian sebut. Untuk itu, Bapak menginginkan kalian membentuk kelompok. Jadi ada 8 kelompok. Kemudian kelompok 1 di sebelah kanan Bapak paling depan. ya, Kemudian diteruskan kelompok 2 ya di sini. Kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah, silakan kalian bergerak sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan tadi. Yang satu tadi tetap berada di ke-1. Sehingga nggak perlu geser-geser kursi. Nggak perlu bergerak. Yang bergeraknya adalah orang. Kursinya menarik, menyediakan lengkap, cepat. Cara kerjanya. Kita ketika ingin mengembalikan ke sudah siap kalian berdiskusi? Ya. Nah, untuk itu kita akan membacakan hasil diskusi kalian. Dibacakan oleh perwakilan kelompok. Dilakukan dengan adanya yang dilakukan di kelas. Kelas akan merasa lebih aman, tentram dan kenyamanan. Baik, dari kelompok 1, maka kami akan baca keyakinan, yaitu kekompakan dalam berbagai hal. Sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sepakati ini bisa kita jalankan. Ya, kita jalankan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Itulah yang menjadi aturan di dalam kelas kita. Tentunya setelah ada aturan dan keyakinan, tentu ada konsekuensinya. Itu konsekuensinya akan melahirkan aturan-aturan yang akan kita laksanakan. Tujuan dari aturan adalah untuk ketertiban. Untuk semuanya perlu kita pahami bahwa keyakinan kelas inilah yang membuat kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepala sekolah SMA Negeri 1 Senagan, Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah yang berhadir, wali kelas, kemudian Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Senagan yang telah berhadir dalam rangka mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah, yaitu tugas aksi nyata guru penggerak, calon guru penggerak nomor 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah aksi nyata yang kami lakukan sebagai tugas melengkapi tugas modul 1.4, yaitu implementasi keyakinan kelas dalam penanaman budaya positif di SMA Negeri 1 Senagan. Nah, di sini dalam hal ini juga ada kami susun latar belakangnya, yang artinya membiasakan budaya positif di sekolah.
Bagaimana membiasakan? Dengan cara kita selalu menerapkan budaya positif di sekolah. Di antaranya adalah membiasakan anak-anak itu datang cepat waktu, kemudian masuk kelas tepat waktu, keluar tepat waktu. Itu membiasakan salah satunya. Kemudian membiasakan kita bagaimana anak-anak ini membebaskan pemilihan model pembelajaran. Kita boleh anak-anak itu boleh meminta model pembelajaran yang mereka sukai kepada guru. Hal ini yang memang yang dituntut adalah merdeka belajar. Anak-anak itu tidak hanya menerima model pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru, tapi anak-anak itu bebas sekarang meminta kepada guru model apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian mengenai tempat pembelajaran juga merdeka. Merdeka di sini bukanlah berarti bebas tanpa belajar, akan tetapi merdeka di sini lebih kepada merdeka dalam hal memilih model pembelajaran. Misalnya, sebagai contoh saya berikan contoh adalah bagi siswa yang kita berikan soal, bagaimana ciri-ciri harimau? Itu sebagai contoh, bagaimana ciri-ciri harimau? Anak-anak tentu ada yang menjawab berbeda. Ada yang menjawab dengan penjelasan secara deskripsi tulisan. Ada anak-anak yang menggambar. Bagaimana ciri-ciri harimau itu digambar? Bentuk harimaunya bagaimana? Tapi ada, kalau dulu kita selalu menyalahkan anak-anak yang menggambar harimaunya lengkap dengan ekornya, belangnya juga lengkap persis seperti harimau, tapi guru kita itu selalu menyalahkan karena tidak sesuai dengan keinginan daripada guru. Padahal anak-anak itu sudah jelas dia mendeskripsikan berdasarkan gambarnya itu harimau. Kemudian tujuan daripada aksi nyata kita yang kami laksanakan di sekolah adalah menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup murid untuk semangat dan bahagia. Itu tujuannya. Tujuan dari ini sejalan dengan bagaimana profil atau filosofi pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan. Bagaimana pendidikan ini kita arahkan ke arah yang mencapai mereka yang bahagia. Kemudian yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila ini ada 5. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan yang kedua gotong royong. Kenapa gotong royong? Ada yang gotong royong. Gotong royong artinya adalah berkolaborasi dengan secara teman dalam belajar. Kemudian ada kebinekaan global. Nanti kita pendidikan ini diarahkan bisa menerima segala suku bangsa. Yang terakhirnya adalah kreatif, benar kreatif. Perencanaan, selanjutnya perencanaan yang kami lakukan yaitu menyusun jadwal kegiatan. Itu sudah dilakukan. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama siswa. Itu bagaimana kita susun? Kita buat kesepakatan, karena peraturan kelas itu yang pertama di dalam inti dari semuanya. Kemudian baru di keduanya adalah ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lahir berdasarkan kesepakatan dengan siswa, bukan guru dengan tuan kelas, tapi siswa dan guru yang masing. Kemudian untuk selanjutnya kegiatan
apakah sudah berjalan keyakinan kelas yang kita terapkan. Dan yang terakhir adalah komitmen implementasi. Ini gambar yang ada di samping adalah gambar CGP SMA Negeri 1 Senagan, yaitu ada 4 orang. Mungkin ini yang kami sampaikan. Sedikit tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan benih, benih-benih atau ibaratnya sebagai petani. Pendidik itu sebagai petani, sedangkan bibitnya adalah siswa. Kalau petani mengolah bibitnya yang bagus, tapi medianya tanah itu sebagai sekolah, tanahnya kurang subur, bibitnya kurang bagus, tapi karena tanahnya subur itu akan tumbuh dengan bagus. Ada 3 trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Harso Sungkulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Uri Handayani. Ini adalah semboyan pendidikan yang ada di Indonesia yang dikemas dalam Tut Uri Handayani. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasari Fandi, salah satu guru SMA Negeri 1 Senagan. Saya rekan kerja dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Andah SP. Keyakinan kelas sangat penting sekali sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah agar terciptanya kenyamanan peserta didik. Melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai kesadaran yang kuat, kedisiplinan, dan kebiasaan yang positif yang dilakukannya dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak yang telah diterapkan di SMA Negeri 1 Senagan, khususnya budaya positif, agar dapat merasa nyaman. Saya berharap budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses di SMA Negeri 1 Senagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Aja Zaiza Funaya. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Senagan. Setelah kami menjalani beberapa peraturan yang telah kami situ, kami mengalami banyak perubahan dalam proses belajar mengajarnya. Kami juga bebas memilih bakat dan juga minat sesuai dengan yang kami sukai. Dan untuk pembelajarannya sendiri berpusat kepada siswa sehingga pembelajaran lebih aktif dan juga kreatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Rahmat, saya siswa SMA Negeri 1 Senagan. Jadi pada hari ini kami telah membuat yang namanya dengan keyakinan kelas ataupun sering disebut dengan kelas impian. Dengan adanya kelas tersebut, kami semakin semangat belajar dalam suatu kelas. Kami akan berjanji tidak akan melanggar yang namanya peraturan yang ada di kelas impian kami tersebut. Sekian, terima kasih.